Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di Financial Dialogue. Terima kasih sudah bergabung menjadi teman dialog hari ini. Saya Ligwina Hananto. Saya nyonya rumah di Financial Dialogue. Di Camp Financial kami sering sekali berhadapan dengan statement ini. Money is either about dreams or anxiety. Jadi kalau dreams tuh yang senang-senang, kalau anxiety tuh yang bikin takut dan gelisah nggak bisa tidur. Menariknya, kami semua sepakat untuk mengambil jalur tentang pencapaian dreams and achievement. Kami sadar pentingnya diskusi antara kita, diskusi finansial tentunya, sehingga muncullah konsep financial dialogue ini. Kita diskusi di hari Sabtu, ngobrol-ngobrol santai, sambil ditemani teh atau kopi. Anyway, ternyata dampaknya besar banget sih ya, dan dampaknya tuh beda-beda karena di beauty kan ada yang jual produk, ada juga yang jual service, terus ada international brand yang luxury, ada juga yang local brand. Jadi aku perhatiin di setiap sektornya itu dampaknya beda-beda banget sih. Ada yang memang dampaknya lumayan berat, tapi ternyata ada juga yang berpengaruhnya hanya sedikit gitu. Oke, kalau perubahan di aku yang pasti besar sekali karena semua 100% bisa dibilang 100% atau setidaknya mendekati 100% proyek menulis skenario yang aku punya tahun ini itu amblas alias tidak ada lagi. Ada yang masih bilang kita mungkin akan lanjut tahun depan tapi nggak ada yang tahu bagaimana hari esok atau bahkan tahun depan gitu kan. Jadi aku anggapnya ya udah menulis skenario tahun ini sudah nggak ada, dan akhirnya aku menggunakan skill berupa writing dan storytelling untuk pivot ke social media. Untungnya dua hal itu yang jadi senjata andalanku dalam menulis skenario sangat bisa digunakan untuk social media. Secara garis besar pandemi di untuk sektor pariwisata memang sangat menghancurkan lah istilahnya lah, karena bagi bisnisku sendiri namanya Wa Travel ini dari bulan Maret nih kita udah nggak ada lagi perjalanan open trip. Kita biasa jualan open trip itu setahun bisa berangkatin ratusan mungkin ribuan orang gitu kan. Cuman karena pandemi dari Maret sampai bulan bulan Oktober sekarang nih stop, sama sekali nggak ada perjalanan ke luar negeri, dan yang biasanya harusnya omsetnya miliaran gitu kan katakanlah, sekarang beralih jadi recehan nyarinya. Itu kemarin sempat aku bahas juga di Instagram, dan ya udah sama seperti Mbak Jenny juga. Gara-gara itu Wa Travel kami harus mikir gimana caranya pivot dengan mengumpulkan recehan ini untuk survive dulu selama pandemi, baru kemudian kita ngejar lagi miliaran lagi mungkin tahun depan mungkin. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum terlalu tahu ya tentang Jakarta X Beauty, event-eventnya Female Daily. Jadi it's a beauty event, event terbesarnya kita yang diadakan setiap tahun. Yang tahun lalu itu audiensnya ada sekitar 21.000 dalam 3 hari gitu. Jadi memang itu adalah tempat belanja produk-produk beauty. Duit semua Tuhan. Ya, duit semua itu. Jadi sekarang budget buat itunya kemana nih gitu kan. Nah, kalau di Jakarta kita udah bikin 3 kali, 3 tahun berturut-turut, di Surabaya 1 kali tahun lalu, dan rencananya tahun ini di Jakarta tuh di JCC, dan Surabaya akan bikin di tempat yang lebih besar lagi, dan juga kita akan bikin di Medan. Tapi ya 3-tiganya udah di-cancel dong dari awal gitu. Kita udah udah manage expectation, udah tahu kalau ini tuh kayak bakalan lama deh. Daripada kita udah merencanakan macam-macam terus akhirnya semuanya juga ambiar, mendingan dari awal kita langsung putusin bahwa kita memang nggak mungkin akan bikin ini gitu. Dan ternyata setelah dijalanin hampir akhir tahun nih, kemungkinan 2021 juga kita mungkin belum bisa melakukan itu gitu, karena kebayangkan itu namanya di JCC, Hall A, Hall B, di mana semuanya tuh berdesak-desakan, kayaknya memang nggak mungkin sama sekali. Dan itu tuh event-event besar, dan juga Female Daily banyak event kecil kan ya setiap weekendnya, that quite a big chunk of our revenue gitu. Jadi ya udah kosong sama sekali tuh revenue dari situ. Memang kita ada event-event online, tapi pasti jumlah dan skalanya tuh jauh berbeda sih dengan event offline. Jadi yang kita lakukan adalah banyak perombakan ya. Pertama, kita tuh udah ada rencana sih memang untuk bikin e-commerce, dan rencananya inilah sangat-sangat
sophisticated gitu, mau bikinnya dengan platform seperti ini, brandnya apa aja segala macam. Tapi ternyata itu tidak bisa seidealis itu kan karena kondisi sekarang gitu. Akhirnya kita tetap bikin e-commerce tapi memang dengan platform yang masih sangat-sangat sederhana. Tapi nggak apa-apa deh, udah jalanin aja dulu sambil belajar gitu. Untuk kita sambil belajar dan juga sambil menutupi lumayan kan, maksudnya ada another source of revenue juga gitu. Jadi itu yang kita lakukan dari awal di bulan Mei. Jadi tadinya e-commerce itu mau launching di bulan Oktober gitu kan, dalam kondisi belum pandemi nih. Nah setelah pandemi kita mikirnya ya kayaknya berarti mesti mundur lagi nih di 2021 gitu. Tapi setelah 2 bulan berjalan kita malah mikir kayaknya justru harus dicepetin aja deh gitu. Daripada nggak jelas ini kapan, mendingan ya udah nggak apa-apa dengan platform yang sederhana, yang penting kita mulai aja dulu. Jadi waktu bulan-bulan pertama itu, jadi gini, ada satu klien yang sudah membatalkan proyek di bulan Februari. Waktu itu aku sempat memunculkan reaksi bete, itu apaan sih gitu, kita masih baik-baik aja, belum ada COVID kok di Indonesia. Ternyata 1 bulan kemudian seluruh dunia terkunci gara-gara COVID gitu. Jadi aku tuh itu bilang, oke, kalau gitu ada sesuatu yang harus aku shift di dalam diriku. Kalau misalnya sekarang tidak bisa lagi bilang aku nih penulis skenario, bukan nggak bisa bilang sih, tapi lebih kayak yang nggak ada aja yang bisa dikerjain gitu. Marilah kita kerjakan apa yang bisa dikerjakan gitu. Dan waktu itu yang pertama kali aku handle adalah oke, aku harus rela untuk meninggalkan identitasku sebagai penulis film layar lebar gitu. Kita sekarang menulis untuk sosial media, kita bikin konten. Anggaplah ini akan berlangsung sekian tahun ke depan gitu. Kadang-kadang kalau lagi ketemu teman sesama, lagi ngobrol nih teman sesama orang film, mereka suka bilang, iya kita tahun depan ya kita syuting lagi, kita kerja bareng lagi, insyaallah gitu. Jadi dari awal aku sudah menata harapan, ekspektasi bahwa ini tidak akan pulih dalam waktu dekat gitu. Mungkin ada yang bisa mulai syuting lagi, tapi kan kondisi COVID ini sangat-sangat berpengaruh kepada industri film secara keseluruhan kan. Kalau filmnya ada tapi nggak bisa tayang atau penontonnya nggak ada, itu juga ya sama aja. Iya, benar. Gitu. Itu sih yang aku lakukan. Dan untuk menopang sosial media, yang aku lakukan adalah aku belajar hal-hal baru gitu. Salah satunya yang lagi aku sering banget pelajari adalah keuangan. Karena dulu aku punya pengetahuan yang cukup sangat-sangat mendasar sih tentang keuangan dan investasi. Jadi ketika aku punya lebih banyak waktu luang sekarang, aku pakai waktuku untuk belajar hal yang baru. Aku belajar apa itu keuangan, aku belajar gimana cara mengelola investasi, diversifikasi dan segala macam. Yang akhirnya bisa dijadikan konten juga. Jadi belajar buat diri sendiri dan nyerempet-nyerempet ujung-ujungnya jadi konten juga yang memperkaya isi sosial mediaku gitu. Dalam waktu dekat rencananya minggu depan aku akan mulai diskusi IG Live dengan narasumber-narasumber yang sudah berkecimpung di dunia financial sekian tahun lamanya gitu. Jadi just learn something new yang ujung-ujungnya akan bisa bermanfaat juga. Oke, jadi ya emang semuanya nggak mudah, harus dipersiapkan, ekspektasi harus disiapin optimal mungkin ya, supaya kita juga nggak tahu karena kondisi terburuknya itu sampai akan kapan gitu ya. Iya. Oke. Dan satu lagi yang kalau boleh nambahin. Boleh dong, boleh. Jadi satu hal yang sangat berpengaruh, yang sangat aku perhatikan selama 6-7 bulan kita pandemi ini adalah kesehatan mental dan fisik. Aku menyadari ketika kesehatan mentalku terpengaruh karena stres atau ada anggota keluarga yang sakit di Jakarta, aku nggak bisa nengok segala macam, itu mempengaruhi produktivitas. Jadi yang harus aku prioritaskan sekarang adalah kesehatan mental dan kesehatan fisik. Dua itu kena udah merembet kemana-mana gitu. Jadi dana yang aku pakai untuk bersenang-senang, katakanlah sebelum pandemi, misalnya dana untuk ngafe, dana untuk apalah gitu, dana hura-hura, aku alihkan ke dana pemberdayaan diri atau self development. Gitu. Aku pakai buat hire coach, untuk belajar ilmu kesehatan, untuk beli peralatan masak, untuk beli peralatan olahraga dan sebagainya. So that's how I'm dealing with the pandemic. Yeah.
Ini Anin, Mbak. Anin, kita bikin tebak-tebakan dulu, Anin. Coba buat teman dialog, coba tebak Jenny Yusuf itu dana daruratnya buat berapa bulan? Oke. Boleh ditulis di chat gitu ya, Mbak. Ya, ini kesehatan mental itu penting karena berhubungan sama dana darurat lu ada berapa bulan. Karena kalau dana darurat lu nggak ada, nggak sehat mental, guys. Gue tidak melihat itu tadinya sebagai sebuah konektivitas gitu, tapi ternyata sangat berpengaruh. William bilang 12 bulan, Arif bilang 2 tahun. Jangan dijawab dulu, Jen. Kita jawabnya belakangan. Nah, ya sekarang kalian ketik aja dulu, terus nanti kita pilih siapa pemenangnya. Tapi panelis nggak boleh menang. Dwi Winda bilang 4 tahun. 36 bulan, wis 5 tahun. Beli rumah kayaknya kalau 5 tahun. 3 tahun. Perlu dijawab sekarang apa nanti? Perlu dijawab sekarang kayaknya. Pertanyaan lanjutan boleh nanti, tapi jawab sekarang kalinya, Jen. Seru, Jen. Ya ini Lu punya dana darurat buat berapa bulan? Mencakup basic needs aja ya, jadi nggak pakai dana-dana yang lain, nggak ada budget hura-hura, nggak ada budget liburan tamasya ke mana-mana, nggak ada budget traveling. Untuk 24 bulan. Wey. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Oke, Jadi gue mau bikin satu hal yang pengakuan. pertama kali. Gue cuma punya Gitu 3 ya. bulan. Gue cuma punya 3 bulan. Arif, lu punya buat berapa bulan, Rif? Wah, ditodong nih satu-satu. Ayo harus ngaku. Ngaku, Rif, lu punya dana darurat buat berapa bulan? Apa sekarang dana daruratnya buat gajian anak-anak What Travel? Nggak ada, Mbak. Gak ada. Darurat. Darurat Lu di mana? punya dana darurat. Lagi berat sebenarnya. Hanifah, gak usah senyum-senyum. Hanifah punya dana darurat berapa Lagi bulan? berat. Tunggu ambil kalkulator dulu ya. Kalau rasa Hanifah ngelek. Banyak nih kayaknya. Kalau aku sebenarnya sama timku di What Travel ketika pandemi di awal sebenarnya masih optimis dulu nih. Paling lebaran juga udah beres, nanti semester 2 kita bisa jalan-jalan gitu kan. Bahkan ketika awal pandemi nih di bulan April, What Travel udah mulai nih bikin event online. Kita bikin yuk webinar tapi ngomongin business travel karena kami mikir ketika pandemi selesai, travel akan jadi salah satu yang paling booming langsung nih, paling langsung cepet naik. Gimana kalau teman-teman pada bikin bisnis travel, yuk kita bikin seminar dan lain-lain. Ternyata bulan Mei tambah parah. Jadinya, jadi kayak kita ngapain kita bikin seminar bisnis travel, tapi ternyata pandeminya masih belum selesai. Jadi kayak nggak make sense gitu buat orang-orang. Ngapain lu budget travel sekarang, tapi travelingnya masih lama. Akhirnya ya udah kita mikir lagi gimana gitu kan. Sampai ya udah, aku mikir kayaknya kita harus ganti. Kita nggak bisa bikin seminar terus dengan bisnis travel. Akhirnya di step pertama di What Travel, fasenya aku namain fase untuk menyadari situasi sebenarnya, realizing and pivoting gitu kan. Jadi mikir kita nggak bisa nih begini, jadi kita pivot nih, kita kira-kira apa yang bisa kita kerjakan di saat-saat seperti ini ya. Akhirnya aku ngumpulin anak-anakku yang masih mau berjuang bareng. Jadi tadi seperti yang dibilang juga bahwa karyawan juga bisa juga memberikan ide ke atasan, bukan cuma nungguin ide dari atasan. Aku ngumpulin teman-teman, kira-kira kita bisa ngapain sih. Bahkan ketika itu aku sambil nulis di papan tulis gitu kan, kita ternyata cukup menemukan ada 10 hal yang bisa kita jual selama pandemi sebenarnya di bisnis travel gitu kan. Dan beberapanya udah bisa kita implementasikan, beberapa masih menunggu, masih kita develop. Salah satunya mungkin dengan jualan merchandise untuk new normal, katakanlah seperti itu. Terus kemudian juga ada voucher hotel, staycation, dan seperti itu juga belum kita mulai. Tapi kami milih untuk fase setelah kita pivoting, kita mungkin fase yang kedua kita going online. Jadi benar dari awal memang kita sadar bahwa kita nggak bisa kemana-mana. Ketika orang-orang masih di rumah, ya kita gimana caranya menghibur mereka masih di rumah. Di bulan April aku udah bikin kayak semacam virtual tour tapi via IG Live. Jadi aku ngontak teman-teman yang di luar negeri itu udah mungkin ada 30-an orang gitu kan, orang-orang Indonesia semua. Jadi ada yang kenal sebelumnya, ada yang belum kenal, kontak-kontakin, kenalan gitu kan. Jadi aku ajakin mereka IG Live hampir tiap hari waktu itu. Selama 2 minggu di bulan ini, 2 minggu di bulan depan gitu kan. Jadi aku pengen dapat insight dari mereka gimana sih kehidupan di sana di luar negeri gimana, dan untuk mereka yang menonton di Indonesia, mereka tuh dapat semacam insight bahwa kita tuh nggak sendirian di pandemi ini, kita tuh bareng-bareng dan seluruh dunia merasakan pandemi ini globally gitu, bukan cuma Indonesia aja. Dan mereka ya udah ternyata kita masih bisa ya menikmati hiburan di luar negeri walaupun mungkin beda caranya. Biasa kita bisa datang langsung, sekarang jadi cuman bisa nonton lewat HP doang, ya nggak masalah kayak gitu kan. Ya berarti
Dari situ kita udah mulai, mungkin salah satu caranya sekarang ya bikin dulu orang biar betah di rumah, caranya gimana? Udah kita bikin online. Yang ketiga, setelah orang-orang mungkin kan jenuh di rumah. Aku bilang tadi mungkin dari Mbak Jenny juga udah bilang kayak mungkin ketika udah lama di rumah mungkin mentalnya mulai agak-agak terganggu sedikit gitu. Orang-orang mulai mencari aktivitas di luar rumah. Walaupun yang dekat-dekat sepedaan, banyak banget orang-orang sepedaan, pasti posting-posting teman-teman juga banyak sepedaan, lari-lari di rumah. Jadi kayak untuk fase sekarang tuh kayak orang lebih suka mencintai diri sendiri, sampai aku belajar skincare juga loh Mbak Hanifah, gara-gara di rumah aja gitu kan. Oh iya udah. Keren. Terlihat Mas hasilnya, terlihat. Lumayan. 5 steps. Enggak. Belum Tapi habis ya, itu Mas? konten, jadi konten. Terus habis itu ketika orang udah pada mulai jualan, aku brainstorm lagi sama teman-teman, gimana kalau kita bikin paket istilahnya liburan tapi campur dengan olahraga, karena sekarang yang ngetren adalah orang keluar rumah itu bukan traveling, orang keluar rumah bukan belanja, bukan ke mall, orang keluar rumah buat olahraga sekarang. Gimana kalau kita bikin paket wisata tapi sambil trekking ya, itu jadi fase ketiga nih. Jadi kita go local, jadi kita Itu si curug-curug itu ya Rif ya, aku udah ngiler liat curug-curug itu. Ya, itu sebulan terakhir nih kita boost nih, baru kita mulai soft sell, baru kita menanamkan apa yang namanya cuci otak, brainwash gitu, bahwa sebenarnya kamu bisa kok jalan-jalan sekarang, cuman deket-deket aja. Kita bikin grupnya private maksimal mungkin 6 orang, jaga jarak, kita kasih masker, mungkin kita protokol kesehatan kita kasih semua, dan itu bukan open trip. Jadi yang bisa kesana jalan-jalan ya keluarga aja atau teman dekat yang memang tahu histori kesehatan masing-masing. Jadi bukan orang asing yang tiba-tiba stranger ketemu di mana tapi nggak tahu apa yang dibawa sama mereka gitu. Jadi ya udah kita bikin paket kecil seperti itu. Dan alhamdulillah selama sebulan kita running soft sale, kita jualan itu udah ada 100 orang yang beli dari sebulan gitu. Wow. Dan yang menariknya ada satu event online yang awalnya kita diremehkan Mbak, dari bulan Juli kita mulai, itu namanya kita bikin event online webinar sama virtual tour kita gabungin tapi bertemakan mistis. Wah. Jadi kayak kita jalan-jalan ke tempat-tempat ada aja gitu sih kan. idenya itu alasan gue ngajak Arif hari ini, tau gak? Karena dia bikin acara aneh itu, gue pengen tahu. Iya serius. Dan Jadi yang kita tertarik ngajarin banyak dia ya Mas? lumayan, jadi kayak ya bikin benar begini, dan itu kita ngundang ada satu YouTuber yang suka bikin konten horor, kita kolaborasi sama dia, punya teman-teman yang dinamakan anak-anak indigo nih yang bisa melihat penampakan dari dunia lain-lain. Rif, gue titip satu pertanyaan, Rif. Titip dong untuk para jurik, apakah kalian juga terdampak pandemi? Dana daruratnya berapa bulan? Iya kan, siapa tahu orang biasanya ngasih sajian, terus sekarang agak berhenti gitu kan, ngasih sajiannya. Atau makin banyak. Biasanya gampang nakut-nakutin orang, sekarang gak bisa ditakut-nakutin gitu, mulai kayak. Karena di rumah aja takut. Lebih takut COVID daripada jurik. Menarik. Atau sajiannya malah lebih banyak. Itu diremehkan awalnya. Di Twitter tuh ada yang saya bilang, ngapain nih orang-orang sekarang makin nggak jelas gitu, istilahnya kayak dia ngeremehin kita kok bawa anak indigo buat bikin webinar, emang orang masih ada yang percaya, ya adalah yang masuk gitu kan, ya udahlah aku telan-telan aja gitu kan, ya udah. Tapi ketika pertama kita jualan tuh udah hampir 100 orang yang ikutan, lumayan lah ya buat saat-saat itu. Dan yang kedua kita naik lagi 200 orang ya gitu. Jadi ya rata-rata di atas 50 lah pasti. Ada ups and down tergantung narasumbernya siapa sebenarnya kalau kayak gitu. Ya. Terus itu udah. Dan menariknya di bulan Oktober ini si temanku ini Mas Billy ini punya ide yang sangat menarik yang bisa kita realisasikan bersama. Itu dia bikin namanya Indigo Talk Festival. Jadi di World Travel selama bulan Oktober ini hampir tiap harinya pada pukul 8 malam kita bikin seminar webinar tentang supranatural gitu. Jadi ada yang serius, ada yang ngomongin afterlife, ada yang ngomongin past life, ada yang ngomongin spiritual awakening, ada yang ngomongin kodam, macam-macam lah pokoknya. Itu narasumbernya macam-macam, dan kerennya sampai pertengahan bulan ini udah ada 1.000 orang Mbak yang ikutan. Oh wow. Waduh, luar biasa. Gawat. Gue perlu cari hubungannya finansial dengan Goib ya. Gila gak lu? Karena duitnya kenceng, Ref. Jan, ini konten creator bisa kesini nih, Jan. Lampiasan deh kayaknya. Ajak aja lah. Acaranya. Ya, ini kita nggak tawain semua, tapi gigit jari waktu bilang 1.000 cuan semua, guys. 1.000. Coba dikali 50.000 per orang. Dan itu baru setengah bulan nih.
sementara proyeksi kita setengah bulan ini mungkin akan double di numbers gitu kan, ya udahlah ya alhamdulillah. Jadi kayak dan itu baru kejadian bulan ini ketika aku sempet nego juga sama karyawanku, gimana kamu masih mau kerja di sini nggak gitu kan, kayak tapi penghasilan kita kurangin dikit ya. Iya ada juga yang masih, tapi ada juga yang resign karena aku tawarin kerja tempat lain gajinya lebih bagus, ya silahkan nggak apa-apa gitu ya udah. Tapi di bulan Oktober ini aku bisa assure ke timku bahwa kalian akan dapat gaji dan kalian akan dapat bonus bulan ini. Ini baru pertama kalinya selama pandemi gitu kan. Keren. Oke. Congratulations. Itu step kedua, ketiga gitu yang setelah kita bisa go lokal, yang keempat sebenarnya itu next step-nya kita akan lebih jauh, go abroad lah katakanlah. Itu kita ke luar negeri. Cuman masih belum bisa. Aku masih belum berani, walaupun kayak udah ada beberapa teman-teman dari travel agent lain tuh pada buka trip ke Turki dan teman-temannya gitu kan, tapi aku masih belum lah, masih nunggu dulu. Kita masih main-main curug dulu lah sampai saat ini. Ketika orang-orang semua sudah nyaman buat keluar rumah, semua orang udah bisa jalan-jalan dengan nyaman, barulah kita jualan lah. Mungkin di paling cepat mungkin di akhir tahun mungkin. Tapi ini masih kita analisis terus, masih kita cari-cari yang enaknya kapan. Jadi kalau di dunia beauty itu kan mungkin kalau menurut Mbak Wina itu tidak termasuk dalam basic needs gitu kan. Walaupun sebenarnya itu basic buat anak-anak female daily gitu. Nah, apa namanya? Ya ampun Han. Ini kita debatnya panjang kalau gini. Gak kelar-kelar ya. Nah, ternyata walaupun bukan basic needs gitu, tapi ternyata perempuan ini banyak kali mengalami perubahan di dalam tentang kulitnya itu selama 7 bulan terakhir ini gitu. Kenapa? Karena ya pertama pasti stres gitu kan. Stres itu kan ngaruh juga ke kulit gitu. Terus kedua, ternyata karena kita di rumah, jadi rutinitasnya juga berubah gitu. Kalau yang tadinya udah lebih jelas gitu, pagi-pagi bangun tidur, cuci muka, pakai skincare, makeup ke kantor, terus pulang langsung remove makeup, pakai skincare dan lain-lain. Sekarang tuh jadi enggak gitu kan, karena di rumah aja kayak udah pakai skincare-nya nanti aja gitu, atau kayak nggak cuci muka karena kayaknya bersih-bersih aja, orang nggak kemana-mana kok hari ini gitu, nggak pakai makeup gitu kan. Nah ternyata itu jadi berpengaruh gitu ke kulit ya, banyak yang ngerasa kulitnya lebih kering, ada yang jadi jerawatan dan lain-lain. Nah itu tuh bikin mereka jadi explore lebih jauh lagi kan tentang produk-produknya gitu, karena produk yang biasa dipakai ternyata udah nggak bekerja dengan baik lagi nih gitu. Mereka akhirnya coba-coba produk baru gitu, dan sekarang kan karena pakai masker, jadi yang penting tuh sekarang adalah makeup mata gitu kan. Jadi pada belajar bikin smoky eyes lah, apalah gitu. Terus juga karena pakai masker, banyak yang jadi bermasalah di area yang ketutupan masker, jadi ada jerawat gitu, kita sebutnya acne gitu. Jadi selalu ada, kebutuhannya tuh selalu ada sih sebenarnya gitu, dan memang hampir 50% mengalami perubahan di kulitnya. Terus ya benar, setuju, karena itu namanya juga sama-sama honey. Skincare is basic need plus stress release gitu, buat releasing stress, karena itu me time-nya kita kan, karena kita di rumah bukan berarti ya malah jadi nggak ada sih me time-nya gitu kan, karena seharian ketemu keluarga gitu, dan pakai skincare itu adalah momen dimana kita benar-benar sendiri dan benar-benar taking care of our skin. Jadi sebenarnya banyak sih opportunity-nya itu, dan terutama untuk local brand ya. Karena kalau misalnya international brand, terutama yang luxury, itu mereka kena banget dampaknya. Karena apa? Karena mall-mall semua tutup gitu kan, terutama di PSBB pertama gitu. Yang kedua, ya walaupun nggak tutup, tapi pokoknya traffic ke mall kan udah sangat-sangat sedikit kan gitu. Orang tetap takut untuk keluar-keluar ke mall. Jadi mereka beli yang bisa dibeli lewat online gitu, dimana local brand ini udah juara banget lah di online. Ya benar. Aku juga berasa ya Mbak Hani, benar nggak sih? Justru selama pandemi ini justru yang lokal itu tuh mungkin lebih bermunculan, dan mungkin juga tadi yang Mbak Wina bilang, karena ada efek sosialnya gitu ya, sosial di kala pandemi. Jadi kita merasa ngapain beli yang dari luar, yang lokal juga udah bagus, dan sekalian kita juga helping each other gitu. Iya, benar banget. Apalagi kalau yang lokal kan mereka memang punya advantage di social media kan, dimana di social media mereka bisa lebih real gitu, lebih otentik, bisa ngasih tahu prosesnya, foundersnya juga lebih keluar gitu, lebih kelihatan. Jadi kayak
jiwa kita nasionalismenya dan jiwa pengen menolongnya tuh jadi lebih ini banget sih, lebih keluar banget sih kalau ke local brand. Ya kalau aku yang aku lakukan setiap kali terima uang adalah aku sisihkan untuk kebutuhan, untuk basic needs bulan berikutnya gitu. Katakanlah basic needsku 5 juta untuk ngekos dan untuk makan sehari-hari, masak sendiri ya, dengan catatan nggak yang setiap hari makan di restoran 3 kali gitu. Jadi setiap kali aku dapat uang, katakanlah aku dapat uang 6 juta, yang 5 jutanya aku sisihkan untuk biaya hidup bulan depan, sisanya masuk ke dana darurat dan investasi. Gitu. Dan aku dari dulu mendisiplin dari sejak tahun 2010 waktu aku memutuskan jadi freelancer, aku memutuskan untuk mendisiplin diri dengan nggak terlalu silap sama uang seberapapun yang ada di depan mata gitu. Katakanlah aku dapat 10 juta, tapi kebutuhanku cuma 5 juta, terus aku hore-hore beli gadget atau beli baju dan segala macam. Itu ada, tapi sangat aku kurangin gitu, dan aku bilang sama diriku sendiri, gaya hidup lo harus tetap dijaga, nggak terlalu naik gitu. Oke. Karena biar bagaimanapun sebenarnya untuk freelancer kita nih sebetulnya sudah terlatih oleh hidup. Jadi pandemi ini tuh cuma kayak semacam versi ekstrim, di mana kita menghadapi situasi yang sangat naik turun. Tapi dari sebelum itu pun kita sebenarnya sudah terbiasa untuk menghadapi bulan depan belum tentu ada job lagi loh, 2 bulan ke depan belum tentu ada job loh, gitu. Wah, itu jadi buat aku menarik banget ya Mbak. Jadi buat aku ini hanya kayak semacam kalau biasanya kita tuh udah banyak dapat PR dan tugas dari sekolah hidup ini, gitu kali ya Mbak. Iya, ini tuh kayak ujian besarnya gitu, tapi modal awalnya tuh udah ada gitu, dan yang aku lakukan yaitu bahkan ketika dana darurat sudah terkumpul pun fokusku sekarang berubah jadi mungkin aku sudah tidak perlu mengumpulkan dana darurat, tapi fokusku sekarang gimana caranya dana darurat ini tidak tersentuh gitu, dan itu tetap memacu aku untuk menghasilkan dan berkarya. Itu. Lalu yang kedua, strategiku adalah ya gimana ya, kan nggak bisa juga dibilang nggak boleh belanja atau nggak boleh memanjakan diri dengan barang-barang yang kita suka gitu. Nah, cara kedua yang aku pakai selain mengatur keuangan pribadi adalah aku biasanya suka menjual barang-barang yang udah lama nggak aku pakai. Aku sebenarnya nggak punya waktu dan energi untuk jualan itu gitu. Jadi aku minta tolong satu teman yang punya waktu dan tenaga, terus kita share hasilnya gitu. Katakanlah aku jual baju bekasku 60.000, kita bagi 30.000. Itu duit yang sangat-sangat receh, tapi ternyata lumayan gitu. Aku biasanya bilang sama dia, kalau misalnya belum banyak-banyak banget, titip dulu aja di lo gitu. Lalu ketika dia transfer, tahu-tahu yang dia transfer waktu itu berapa, dia kayaknya pernah transfer berapa ratus ribu gitu sekali dapat dari baju-baju yang udah lama banget gak aku pakai gitu. Jadi aku secara rutin di cluttering lemari, isi koper. Gak ada gengsi ya Jen berarti ya? Gak ngasih makan, gengsi gak ngasih makan. Gengsi gak ngasih makan. Dan untungnya gue sangat bersyukur karena ketika sebelum gue memasuki perjalanan hidup sebagai freelancer ini 10 tahun lalu, ada seorang teman yang dia sudah freelancer senior, udah puluhan tahun. Dia bilang sama gue, Jen, ingat ya Jen, waktu itu gue belum tahu Win namanya dana darurat. Itu istilahnya gue gak tahu. Dia cuma bilang gini, fokus lu 2 ya sebelum lu jadi freelancer. 1, lu siapin duit untuk kebutuhan lu selama 6 bulan, dan yang kedua lu harus punya rice cooker. Masak sendiri, Mbak. Oh oke. Jadi memang ini sebenarnya tips basic yang orang suka nggak ngeh ya, bahwa masak itu membuat lu bisa hemat banyak sekali, karena kan kita terbiasa yang instan, yang cepat, makan di luar, order delivery aja gitu ya. Padahal ketika kita rutin masak dan teratur, dan ini kan wisdom ibu-ibu dari zaman dulu gitu, yang pas hidup sendiri tuh nggak ngeh, itu hematnya tuh banyak sekali. Banyak banget. Nih jadi sebagai pertimbangan ya, biasanya kalau lu jajan lewat katakanlah delivery online, itu kan bayar sekitar 10.000 untuk ongkosnya, mungkin sekitar 30.000 untuk makanannya. Itu juga udah yang simple banget kan. 40.000 ya kalikanlah 2, berarti dalam sehari lu keluar 80.000. Ini sekali lagi makanan yang sangat basic,
80.000 lu kali itu 30 gitu ya. Gue pernah jadi selama berbulan-bulan dengan tujuan emang pengen ngirit dan pengen nabung, gue masak sendiri. Jadi gue belanja sendiri gitu. Gue gitu bisa masak steak, bisa makan salmon secara teratur, bisa pokoknya makanannya tuh udah hura-hura mewah banget. Mewah. Dan gue kan sendiri ya, single. Sebagai si anak kos. Dan itu sebulan gue keluar nggak sampai 1,5 juta. Oke. Ya. Jauh banget dibandingkan kita makan sehari. Iya, betul. Sehari Dan 20. kualitasnya beda banget. Asupan nutrisinya beda banget gitu. Ya. Dan satu hal lagi, kayak misalnya gue kan perut gue cukup sensitif ya gitu. Gue sempat punya masalah dengan gut gitu, dengan keseimbangan gut gue. Jadi ada makanan-makanan yang perlu gue jaga gitu. Dan untuk makanan-makanan tertentu ya mungkin gizinya oke, tapi dimasaknya dengan minyak yang kayak apa kita nggak tahu gitu. Jadi cara gue memasak sendiri ini selain mengontrol pengeluaran juga memastikan bahwa kesehatan fisik gue tetap terjaga, yang ujung-ujungnya balik lagi ke produktivitas tadi gitu. So it's really useful to know and to be able to do this. Nggak nyangka ya, ternyata itu holistik aja gitu, nggak bisa Saling sepotong-sepotong. berkait ya. Mau punya penghasilan yang rutin, harus bisa sehat raga, sehat mental, mau melakukan itu harus mau ngurus makannya dengan benar. Jadi pikirin gitu ya. Iya. Terus yang ketiga adalah gue again shifting mentality. Gue bilang sama diri gue sendiri, ada beberapa pengeluaran yang sebetulnya tidak perlu, rela nggak lu lepasin untuk sementara. Bukan berarti kalau di depan suasana membaik kita nggak bisa balik lagi, of course bisa. Tapi untuk sekarang hal-hal yang gue lakukan mungkin just to make myself feel better, tapi nggak signifikan dan bisa di-cut. Contohnya, nih, gue udah nggak pakai Kutex. Karena setelah gue hitung biaya gue manicure pedicure di salon langganan itu sebulan itu bisa 1 jutaan, Win. Dan itu sekarang jadi masuk ke dana darurat ya, Mbak. Makin nambah tuh dana daruratnya. Sebenarnya nggak masuk dana darurat juga sih, karena kan itu hitungannya duit yang cukup receh gitu kan ya, antara ya katakanlah 500 sampai 1 juta yang biasanya buat mani-pedi, sekarang aku alihkan untuk pengembangan diri. Kan lagi berusaha untuk jaga nutrisi nih gitu. Jadi aku punya health coach yang bisa aku tanya dari waktu ke waktu kalau misalnya aku lagi alerginya kambuh, ini gimana gitu. Kan itu kan butuh dana juga kan untuk pengembangan diri. Terus untuk ikutan workshop, seminar dan segala macam itu pakai dana yang itu. Dan itu aku sisihkan, aku kasih judul self love budget. Itu memicu loh. Itu receh. Itu receh, tapi setiap kali aku lihat itu bilang self love budget itu lebih semangat disihkan. Benar. Itu yang sangat dibutuhkan pada saat terutama pandemi ini gitu ya. Jadi mari kita ngecek ada pengeluaran apa aja yang tidak keluar selama pandemi karena cara hidupnya berubah ya. Itu tuh belum tentu tertabung atau terinvestasikan ternyata ya, Anin ya. Kemungkinan kita kan pindah pos aja. Nah, pindah pos, betul. Kita mesti ngecek. Kalau aku misalnya aku aja nih nggak ke dokter gigi, nggak ke salon, nggak ikut lomba lari apa-apa, 3 ini aja nih ongkosnya gede nih. Arif juga bilang nggak ngisi bensin. Ini perginya kemana gitu? Apakah memang jadi shopping? Apakah jadi home improvement? Karena orang kan punya kayak dosanya masing-masing ya. Kalau aku kan tetap ya segala dibelikan, tanaman lah, apalah. Jadi mau pengembangan diri atau mau home improvement, karena ya itu membuat hidupnya lebih baik dan lebih nyaman supaya selama pandemi ini bisa bertahan. Karena kan secara mental juga pasti harus ada yang dibenahi dari environment kitanya gitu. Satu lagi sebelum lupa, jadi selama pandemi ini kan aku tuh rutin bikin fundraising untuk membantu orang-orang yang membutuhkan lewat online platform. Jujur aja selama pandemi ini gue nggak punya energi untuk itu, maksudnya energi mental tuh udah nggak ada untuk ngurusin begituan gitu. Jadi sebagian dana untuk mengakui itu ya, it's okay untuk mengakui itu it's okay. Cut yourself some slack. I cut myself a lot of slack during this time. Nah, di sisi lain gue tetap pengen bisa berguna untuk orang lain, untuk bisa menolong mereka yang membutuhkan. Caranya adalah sebagian dari pengeluaran non-esensial yang dananya gue simpen untuk self love ini, gue sisihkan sedikit untuk berbagi. Ya beli jajanan temen, bantuin UMKM, kadang-kadang sekedar untuk ada juga nyumbang ke yayasan yang khusus memberi makan anak-anak terlantar yang seperti itu.